Selamat pagi anak didik kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya sayang. Nah, kali ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak didik kami, coba kamu perhatikan gambar ini. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan? Nah, anak-anak ibu, ini adalah gambar seekor ikan. Ikan sangat bermanfaat bagi manusia. Kamu tidak akan memiliki nafsu makan jika kamu tidak memiliki lauk atau ikan. Nah, tahukah anak didik ibu? Ikan itu mengandung protein, vitamin, dan mineral. Nah, masih banyak lagi hewan yang bermanfaat bagi manusia. Coba kamu sebutkan hewan-hewan apa saja yang bermanfaat bagi manusia. Nah, anak didik ibu, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang digunakan sebagai makanan, digunakan sebagai simbol negara, atau dijadikan sebagai binatang peliharaan. Berikut beberapa contoh hewan yang digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain, seperti negara Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di negara Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, anak didik ibu, hewan-hewan tersebut adalah hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan-hewan yang lainnya? Ayo, silakan catat temuan kamu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Hewan itu berkembang biak juga loh, nak. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur yang disebut dengan ovipar. Yang kedua, hewan itu berkembang biak dengan cara melahirkan, disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga, ada juga hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Nah, anak ibu, silahkan kamu kelompokkan hewan-hewan yang ada pada gambar ini sesuai dengan berkembang biakannya. Nah, agar anak didik kami lebih memahami perkembang biakan hewan, kamu dapat menonton video ini, bagaimana cara perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Silahkan disaksikan video tersebut.
Tenggara itu banyak memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-harinya dikarenakan kondisi geografisnya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai ekonomi kawasan Asia Tenggara terkait kondisi letak geografisnya. Kamu dapat membacanya pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, silahkan kamu kerjakan pada halaman 71 pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Anak didik Ibu, kamu sudah belajar tentang mengambil kesimpulan dari suatu teks yang dibaca. Nah, hari ini kamu akan mengambil satu kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Ibu akan membacakan satu teks. Nah, anak didik kami mengambil kesimpulan dari teks yang Ibu bacakan dan pengambilan kesimpulannya setiap paragraf. Jadi anak didik kami silahkan dengarkan teks yang akan Ibu bacakan. Anak didik Ibu silahkan simak dengan seksama teks yang Ibu bacakan ini. Bebek. Paragraf 1. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari.